Indonesia sarang teroris. Ada moderat, ada radikalisme, ada liberalisme, ya, ada kapitalisme, ada juga komunisme, ada juga Syiah dan golongan-golongan lainnya, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi. Wah, banyak golongan-golongan lainnya. Ya, kita posisinya berada di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini aku ingin membahas tentang moderasi beragama. Ya, ada terorisme, radikalisme, ekstremisme, fanatisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Berbicara tentang moderasi beragama, ya, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah sikap perilaku kita umat beragama tidak ekstrim ke kanan dan juga tidak ekstrim ke kiri. Moderat artinya di tengah-tengah. Sikap perilaku kita itu di tengah-tengah. Ya. Ada moderat, ada radikalisme, ada liberalisme, ya, ada kapitalisme, ada juga komunisme, ada juga Syiah dan golongan-golongan lainnya, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi. Wah, banyak golongan-golongan lainnya. Ya, kita posisinya berada di tengah. Cara pandang kita, sikap perilaku kita terhadap perbedaan. Dan perlu kita ketahui bahwa Indonesia, kita kan hidup di Indonesia nih, ya kan? Kita kan nggak tinggal di negara Arab. Kita nggak tinggal di negara Arab, kita tidak tinggal di Suriah, kita tidak tinggal di Irak. Istimewa kita dengan budaya perbedaan yang ada di Indonesia ini. Bangga kita punya budaya di mana perbedaan satu dengan lainnya mampu hidup berdampingan. Itulah Indonesia. Nah, berbicara tentang Indonesia, Indonesia bukan negara syariat Islam ataupun Kristen, Buddha, Hindu, tidak. Indonesia adalah negara berasaskan ideologi Pancasila. Ya, ideologi Pancasila. Kalau sekarang mungkin populer dengan 4 pilar yang sering disosialisasikan oleh MPR. Ya, 4 pilar. Apa itu? PBNU 4 PBNU. P-nya Pancasila, pasti Pancasila. B-nya Bhinneka Tunggal Ika. N-nya NKRI. PBNU-nya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Dalam Pancasila jelas, Pancasila poin pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ya, bukan berarti ideologi kita tidak memandang agama, tidak mementingkan agama, bahkan wajib negara, masyarakat Indonesia mempunyai agama. Karena ketuhanan yang Maha Esa. Bebas, kita berbeda keyakinan, boleh, sah-sah saja. Ya, buktinya kita hidup berdampingan dengan non-Islam. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita mudah di otak-atik sehingga terjadilah perpecahan mengenai tentang perbedaan. Indonesia multikultur, multibudaya, majemuk, semua ada di Indonesia ini. Berbagai macam suku, budaya, adat istiadat ada di Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap sama, satu bangsa, negara. Itu yang harus perlu kita ketahui. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sarang teroris? Belakangan ini memang banyak
bom bunuh diri, bom di beberapa daerah tempat beribadah ya, di bom. Gunanya apa? Mereka selalu memberikan argumentasi tentang jihad. Jihad, bela agama, bela kebenaran. Selain dari golongannya, selain dari keyakinannya, maka halal darahnya. Makanya timbul pertanyaan, apakah Indonesia sarang teroris, radikal, intoleransi, bahkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, ketuanya Bapak Boy Rafli Amar mengatakan dalam masa pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini, sudah ada berkisar ya puluhan kasus. Nah, ada puluhan kasus tentang perencanaan tindak teroris. Bayangkan. Nah, jadi BNPT itu melakukan monitoring, ya ada potensi, ada perencanaan melakukan tindak teroris. Lagi ya, kita balik lagi ke masalah COVID nih, Jenderal. Nah, artinya di masa COVID ini mereka tetap bergerakkah? Atau mereka tidur? Atau ngapain mereka? Atau merekrut tadi, Anda katakan merekrut? Dalam catatan kita, satu semester nih, 2020 ya, Januari, boleh deketan dikit. Januari, Juni, satu semester, itu hampir 90 ditangkap. Mereka yang mencoba melakukan perencanaan. Artinya mereka ini jalan terus di masyarakat, mencari target, mempersiapkan. Tunggu, Jenderal. Ini termasuk pengeboman dan sebagainya? Perencanaan. Ya, tapi termasuk pengeboman dan sebagainya. Antara lain adalah penyerangan. Motif sudah agak sedikit, modus operandi sudah agak bergeser. Jadi dengan senjata tajam, mereka pun sudah. Artinya BNPT sudah mendeteksi sebelum mereka melakukan ya, termasuk tadi bahan-bahan peledak yang sifatnya untuk perorangan kan? Seperti kasus. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai nanti remaja, anak muda, mahasiswa ya terdoktrin. Karena mahasiswa itu paling mudah didoktrin. Apalagi dengan embel-embel jihad. Embel-embel jihad, ya, bom bunuh diri, udah masuk surga. Nah, diberi ya, ada bidadari yang dijanjikan oleh mereka. Kalau dulu namanya, ya mungkin sampai sekarang masih namanya itu calon pengantin. Siapa yang memang siap untuk melakukan bom bunuh diri, lakukan teroris, maka dia dijanjikan surga dan disiapkan bidadari. Ini kan konyol, nggak masuk akal. Karena jihad itu kan berasal dari kata jahada yujahidu jihad. Artinya kan sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh dalam bela agama, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya itu jelas itu jihad. Di jalan Allah, misal man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja, siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada jalan Allah, fi sabilillah. Jadi nggak ada kata-kata bom bunuh diri itu fisabilillah, nggak ada. Tindak terorisme itu fisabilillah, jihad langsung masuk surga, nggak ada. Nggak jelas kok. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku tidak akan menyembah agamamu dan kamu tidak akan menyembah agamaku. Dan kamu tidak akan menyembah agamaku. Tapi kita hidup dengan berdampingan, tanpa ada pertikaian, tanpa ada konflik. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, umat beragama. Agama kita tidak membahas tentang Islam saja. Non-Muslim, seluruh agama selain agama Islam juga kita membahas tentang moderasi beragama. Jadi bukan moderasi beragama Islam, tapi moderasi beragama, baik itu Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu. Karena ada di beberapa negara yang melakukan tindak teroris, ya kan? Dulu sempat viral itu, ada laki-laki pergi ke tempat ibadah dengan membawa senjata
kayak senjata tajam, senjata api, seperti main game-game apa itu, game PUBG, Free Fire tuh. Ya, masuk ke tempat ibadah, bam, tembak. Ya pas masuk ke masjid, ditembaknya tuh ya, barbar. Itu tindakan kekerasan. Jadi bukan Islam saja, itu juga di Indonesia. Harapannya jangan sampai nanti agama-agama selain non-Islam yang dianggap halal darahnya. Tidak, kita menjunjung tinggi perbedaan. Dalam Islam juga disebutkan kita ini berbeda-beda. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan juga kami jadikan kamu bersuku-suku. Ya, ingat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ingat, perbedaan itu adalah fitrah sunnatullah. Dalam ayat lain dikatakan, di antara kebesaran Allah menciptakan perbedaan. Karena indahnya itu ketika ada perbedaan. Pelangi itu indah karena ada perbedaan. Merah dengan kuning itu jelas berbeda. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Merah beda, kuning beda, merah kuning beda, hijau beda, birunya langitnya pun juga beda. Ketika dilihat indah. Ya, itu tadi ya. Kayaknya paham lah kita mengenai perbedaan. Cuman hati-hati mengenai doktrinisasi, karena sudah banyak sekarang yang mendoktrinisasi bagaimana negara ini agar menjadi negara Islam, ya, negara bersayap Islam. Dulu ada namanya NII, Negara Islam Indonesia, dan alhamdulillah sudah diberantas. Dan saya sudah komunikasi, sudah juga berinteraksi, sudah juga diskusi dengan mantan NII, ya, aktivis NII, cuman dia sudah taubat. Waktu itu kita diskusi bagaimana mereka berjuang dengan menghalalkan segala cara agar Indonesia ini menjadi syariat Islam. Mencuri itu halal, mencuri barang-barang, misal kita mencuri bank, yang bank itu memang dikatakan karena bank itu riba, maka halal, boleh diambil duitnya. Berbohong kepada orang tua boleh. Yang penting bagaimana misi kita tercapai, Islam, ya, syariat Islam di Indonesia. Tapi itu tidak sangat-sangat tidak relevan dengan ideologi yang kita anut. Para pahlawan, para tokoh-tokoh negara yang sudah memikirkan bagaimana Indonesia hidup damai, tentram, sejahtera. Ya, jadi harapannya kita semua harus bisa memahami hal-hal yang memang harus kita pertahankan. Pertama, NKRI itu harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar. Selebihnya itu sudah buang-buang jauh. Ada embel-embel jihad udah campakkan, ya, udah tolak mentah-mentah. Hati-hati, kadang masyarakat, apalagi kaum remaja ini sangat-sangat rentan, sangat-sangat mudah didoktrinisasi dengan embel-embel tadi surga, iming-iming surga. Ya jelas kita ini bukan panitia surga, ya kita jalani sesuai dengan aturan yang sudah diberikan melalui Rasul, Al-Quran, Sunnah, dan kita harus betul-betul memahami ayat-ayat Al-Quran ini turun, asbabun nuzulnya apa, ya, asbabul wurudnya apa, hadis-hadis yang ada. Ya, jangan sempat nanti ada kata-kata jihad perang angkat senjata katanya. Masa iya aparat negara diteror? Masa iya ibadah-ibadah, tempat-tempat ibadah di bom? Kan lucu, nggak seperti itu ya. Nah, kita harus betul-betul memahami. Kecuali posisinya kita terancam.
posisinya kita bertahan nih, ya kan, Islam, tiba-tiba ada yang menyerang kita. Kalau seandainya ada yang menyerang kita, maka kita harus mempertahankan. Itu baru jihad, bela agama. Kecuali kita memang betul-betul didesak gitu kan, ya pantas kita perang. Tapi kita tidak, hidup Indonesia ini ya berdampingan, damai, nggak ada pertikaian antara agama Islam dan Islam. Oke lah, mungkin itu saja sih yang dapat disampaikan. Harapannya tetap kita berpegang teguh dengan ideologi